Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita ketemu Ya, siang, Pak. untuk menyampaikan materi atau membahas materi tentang algoritma ya. Kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama. Saya pimpin aja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita bahas adalah tentang algoritma. Nah, peserta didik mampu menjelaskan algoritma. Menjelaskan itu artinya menampilkan, menyampaikan gitu. Terus membuat juga termasuk. Algoritma tentang dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan faktual, dengan tanggung jawab dan jujur. Yang kedua, dengan melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menerapkan dan membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tadi yang pertama menjelaskan, menerapkan, terus ya ini yang kedua bikin, membuat dengan logika bahasa pemrograman yang benar sesuai dengan buku sumber secara faktual dengan tanggung jawab dan bekerja sama. Ya, algoritma apa sih algoritma gitu kan? Nggak usah bingung karena apa, dalam kehidupan sehari-hari ada algoritma. Ada, kita semua diliputi dengan algoritma. Itu algoritma itu sebenarnya sekedar sebuah langkah aja, proses gitu. Jadi seperti apa misalkan saya dari rumah ke sekolah, itu algoritma. Bagaimana nasi goreng. Nah, langkah pertamanya apa? Nasi goreng kan bikin pertama siapkan nasi, tentu pasti kan. Siapkan nasinya berapa, mau bikin 1 piring atau 2 piring atau berapa piring, harus jelas. Kedua, misalkan siapkan penggorengan, siapkan minyak, nyalakan kompor, terus kemudian masukkan minyak ke dalam kompor, terus kemudian masukkan bumbu-bumbu. Nah, tadi dalam prosesnya tadi misalkan ada bumbu yang harus disiapin, harus diproses, diulek gitu, atau segala macam lah gitu. Nah, terus kemudian masukkan bumbu, kemudian mulai digoreng, kemudian masukkan nasi, tambahin kecap, tambahin garam, sampai selesai. Aduk-aduk tuh digoreng. Nah, akhirnya selesai. Algoritma itu sendiri diambil dari ini, nama orang, Al-Khwarizmi gitu. Orang Barat, orang Eropa mengambilnya algoritma. Gitu. Algoritm, kalau di bahasa Inggrisnya kan algoritm. Di Indonesiain jadi algoritma. Seperti itu. Nah, ini definisinya. Urutan langkah-langkah yang logis untuk tujuannya memecahkan masalah, untuk menyelesaikan masalah. Tadi contohnya bikin nasi goreng, mulai dari nyiapin nasi, nyiapin penggorengan, nyiapin bumbu, nyalain kompor, kemudian menggorengnya dan sampai selesai. Nah, itu kan langkah-langkah logis, langkah-langkah yang ya bisa diamati, bisa dilihat, bisa dilakukan oleh orang lain, oleh siapapun gitu. Oleh si pembuat algoritmanya sendiri ataupun oleh orang lain yang melihat tulisan kita gitu, tulisan si pembuatnya itu. Oh, bikin nasi goreng tuh kayak gitu. Karena saya juga butuh banget ini karakter ya, pendidikan karakter dari kalian itu, walaupun saya nggak pernah ketemu, mungkin nggak kenal, di jalan cuek-cuekan gitu, tapi karakter penting. Karena suksesnya kalian itu karena karakter gitu. Perusahaan atau industri yang nanti kalian akan hadapi setelah lulus nanti itu lebih membutuhkan lulusan yang berkarakter baik, berkarakter positif gitu, dibanding yang hanya pintar saja gitu. Ya pintarnya juga tetap, paham materi tetap, tapi tidak hanya itu. Harus berkarakter. Jadi kenapa? Kata perusahaan saya lebih membutuhkan anak atau lulusan yang berkarakter baik daripada yang hanya sekedar pintar saja. Kenapa? Kalau materi, kalau tentang kompetensi atau ilmu pengetahuan, kami bisa didik 1-2 bulan ke depan. Tapi karakter itu bawaan dari kecil. Nah, pembiasaan. Apa yang ada di undang-undang itu? Pak, Yuk. saya mau nanya. Ya, Aufa Raditya, silakan. Itu yang dimaksud analisis algoritma itu apa ya, Pak? Nah, analisa algoritma ya, adalah bikin algoritma nasi goreng.
mau bikin nasi goreng gitu ya, nasi goreng biasa standar gitu. Nah, ketika Citra itu membuat kalimat demi kalimat 1, 2, 3 dan seterusnya sampai selesai, yang isinya tentang bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak. Ada atau tidak algoritma apa, terus kemudian sebutin itu berarti kayak kalau kita tulis ya kita tuliskan berarti. Kalau kalian cukup sebutin aja, sebutkan dan jelaskan algoritma apa yang harus yang bisa dibuat ketika kita misalkan di rumah tadi baru bangun gitu. Ya, itu ya. Kira-kira pertanyaan kayak gitu coba siapa? Membuat telur ceplok apa? Nah, ya boleh silakan. Pertama, siapkan teflon telur Ya, ceplok. wah keren nih teflon nih mainnya teflon. Seperti itu contohnya gampang, simple. Algoritma kalian diskusi berdasarkan kelompok. Nah, terus langsung aja lah apa namanya? Nanti langsung presentasi sesudah itu. Nah, saya minta nanti kelompoknya siapa yang mau tampil duluan. Tampil pertama, terus berikutnya kedua, ketiga dan seterusnya. Seperti yang sudah disampaikan saya sebelumnya ya. Jadi bahwa silakan nanti diskusi presentasikan hasil diskusinya. Oke, gitu ya. Ya, silakan. Siapa yang mau tampil diskusi presentasi? Ya, lisan saja, nggak apa-apa. Kita kan juga ya kalau mau nampil apa share slide boleh. Algoritma membuat kue coklat. Ya, coba sampaikan. Anggota kelompoknya jangan lupa sebutin siapa aja, Citra. Oven, pengocok telur, dan Ya, lain-lain. Yang ya, kedua, sediakan bahan seperti tepung terigu, margarin, coklat bubuk, gula halus, telur, dan choco chip. ya, Yang ketiga, tentukan komposisi bahan sesuai resep. Yang ya. keempat, aduk margarin dan gula halus hingga tercampur rata. Ya, oke. Udah tuh. Nah, Belum. Oh, belum lanjut. yang kelima, masukkan kuning telur, aduk rata. Ya. Keenam, ayak telur dan coklat bubuk, lalu masukkan ke adonan, aduk hingga rata. Yang ketujuh, bungkus adonan ke plastik, lalu cetak kue pada loyang. Yang Ya. kedelapan, taburi choco chips, panggang hingga matang. Yang kesembilan, angkat kue dan hidangkan. Ya. Oh, udah jadi ya. Nah, itu seperti itu. Coba teman-teman yang lain pada merhatikan nggak tuh Citra present bikin refleksi atau maksudnya sampaikan refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Tegar aja. Ayo silakan, Gar. Singkat aja, Gar. Jadi apa yang kamu pelajari dari materi algoritma ini? Memahami Coba algoritma. ya terus bikin kalimat, masa cuma memahami algoritma doang. Apa ya? Nah, jadi hari ini cukup. Terima kasih atas kehadiran kalian. Nah, bagi teman-teman yang belum hadir, nanti saya catat di absen. Kemudian tolong untuk pertemuan berikutnya hadir. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu nanti kita akan ngebahas tentang flowchart ya. Materi flowchart nanti saya sampaikan di sebelum pertemuan live. Nanti saya sampaikan dan seperti biasa ada tugas ya. Nah, nanti setelah ini nanti akan ada post test. Nanti tunggu aja. Tunggu linknya. Nah, pesan saya sebelum kita tutup, sebelum kita sudahi ini, jangan lupa protokol kesehatan karena kita masih COVID, kita nggak tahu nih sampai kapan. Sekolah juga belum tahu, belum bisa datangkan kalian ke sekolah secara penuh, belum bisa kegiatan apapun, belum bisa. Jadi jangan lupa 3M, cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Jangan lupa. Vaksin belum ada, obat belum ada. Jadi harus itu. Ya, seperti itu ya. Demikian. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, agama kalian masing-masing. Berdoa saya pimpin sendiri ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya atas kehadiran kalian. Dan saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.